Biasanya laki-laki itu ya, biasanya kalau belum dapat kerjanya marah-marah terus, Pak. Betul begitu, Pak. makanya kalau sudah itu biasanya tenang pikiran. Nah memang itulah pernikahan. Ya, satu bentuk supaya kita bisa sehat, melampiaskan syahwat kita. Yang itu tidak dimiliki kalau orang yang tidak menikah. Ibu-ibu hadirin sekalian, memasuki acara yang kelima, yaitu Audah Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Al-Muftas bin Hakim SE. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Ya, tapi kalau sudah selesai, pengantinnya bawa ke sini. Karena ada yang mau tanya-tanya. Ya, sementara, ya lanjut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a an-nikaha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Bapak Ibu sekalian, para undangan dan tuan rumah, serta terkhusus kepada kedua mempelai yang alhamdulillah dalam kondisi hatinya sedang berbunga-bunga. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya untuk menyampaikan nasihat pernikahan 1-2 kata yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kedua mempelai dan khususnya bagi kita semua yang belum menikah atau yang sudah menikah untuk bisa menambah. Apa ditambah, Pak? Jangan sampai pikiran tak tambah istri stas. Menambah keharmonisan keluarga insyaallah ya. Ya. Bahwa sebenarnya setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu memiliki hikmah dan tujuan. Ya. Kita ketika datang ke sini punya tujuan, ada hikmahnya. Kita makan punya tujuan, ada hikmahnya. Kita bekerja punya tujuan, ada hikmahnya. Demikian pula pernikahan. Pernikahan itu punya tujuan, punya hikmah. Yang tentu setiap orang yang menjalaninya insya Allah akan mendapatkan tujuan-tujuan tersebut. Sebagaimana tadi yang sudah dilakukan oleh kedua mempelai. Luar biasa. Nah, saya ingin tahu dulu ini, kira-kira kita tahu tidak tujuan kita menikah? Ya, kepala yang menyuting dulu kira-kira ini Ustaz.
Apa ini tujuan tak menikah? Karena tidak ada pengantinnya di sini, saya mau tanya. Ya. Apa tujuan tak menikah, Ustaz? Mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Masya Allah ya. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Baik. Banyak sekali hikmah tujuan daripada pernikahan, tapi saya akan menyimpulkan pada 5 hal. Mudah-mudahan kita bisa bahas ini ya. Dan katanya kalau kita ceramah itu, khususnya ceramah pernikahan, tidak boleh lama-lama. Ya, tidak boleh lama-lama. Saya dipesankan guru saya tidak boleh lama-lama di depan 2 kelompok orang. Yang pertama di depan orang yang mengantuk. Yang kedua di depan orang yang lapar. Karena sudah siap makan. Jadi dari belakang ke sini kan lumayan Pak ya. Ya. Baik. Apa tujuan pernikahan? Yang pertama ya, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Atau dalam bahasa Arabnya sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena ketika orang sudah menikah, maka cenderung orang itu pasti akan mengalami ketenangan, mendapatkan ketenangan, Pak. Mungkin saudara Ahmad Daud ini, beliau dulu waktu sebelum menikah suka jalan ke sana kemari. Dia suka berkelana, atau Pak Jokka lah ceritanya. Kalau laki-laki biasa begitu, Pak. Nah, tapi setelah menikah, sejauh apapun perjalanan dia, maka tetap akan kembali ke rumah. Sejauh apapun perjalanannya, maka tidak tenang rasanya kalau tidak menemui istrinya yang selalu menunggunya di rumah. Itulah hikmah pernikahan. Maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Ya. Ya, silakan. Masya Allah ya. Berkah ya, insyaallah berkah. Tafadhol. Ya. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah diciptakan bagi kalian istri-istri kalian dari diri kalian untuk apa? Litaskunu ilaiha. Dari kata sakana. Sakana itu tinggal. Makanya kalau kita tanya kepada orang bahasa Arab, aina taskun, di mana Anda tinggal? Ya, sakana itu tinggal. Ya, anunya masdarnya sakinah. Artinya dia mendapatkan ketenangan. Sakinah itu banyak sebenarnya maknanya. Bisa dia apa istilahnya, tenang, bisa reda, bisa rujuk, bisa apa istilahnya, kompromi macam-macam. Artinya orang yang sudah menjalani pernikahan, dia akan mendapatkan ketenangan, kerukunan dalam rumah tangganya, akan mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, macam-macam. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari pernikahan. Yang itu tidak bisa didapatkan dari orang-orang yang tidak menikah. Gitu. Jadi yang pertama. Ya, kemudian apa lagi? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan bagi mereka, bagi kalian, mawaddah wa rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Mawaddah artinya rasa cinta yang masih melihat bentuk fisik. Yang namanya Pak laki-laki, ketika melihat perempuan yang cantik, pasti kita akan merasa terpesona. Betul tidak Pak Imam? Ya. Saya lagi, kalau masih lihat wanita cantik, pasti suka Pak. Saya tidak munafik. Saya tidak pungkiri itu. Ya. Namanya laki-laki normal, lihat wanita cantik yang bening kan. Apalagi dia soleh, pasti Masya Allah kan begitu. Ya. Nah, itu fitrah yang dimiliki oleh laki-laki, Allah berikan kepada laki-laki. Demikian juga perempuan lihat laki-laki yang gagah, yang tampan, maka dia pun akan terpesona melihatnya. Nah, itu wajar. Nah, jadi maka kemudian ya timbullah rasa cinta dari mata turun ke hati. Timbul rasa cinta, setelah cinta kemudian dia tanya apakah sudah ada yang punya atau bagaimana kan begitu ceritanya.
kemudian dia melamar sampai terjadilah pernikahan. Itu cinta yang tumbuh karena melihat bentuk fisiknya. Kemudian apalagi mawarahmah. Rahmah itu adalah rasa cinta yang itu tidak lagi melihat bentuk fisik, Pak. Ya. Jadi kalau ini sudah menikah, Ananda ini, Ahmad Daud ini sudah menikah berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya mungkin kalau 1-2 tahun masih, ya mungkin masih mesra-mesra. Cobaan biasanya itu datang ketika sudah punya anak. Istri sudah mungkin kelihatan tidak begitu penampilan ceritanya, ya. Aroma-aromanya juga sudah berbeda lebih banyak aroma dapurnya, aroma bawang, macam-macam aromanya kan. Nah, artinya di situ adalah ujiannya. Nah, mawaddah itu, rahmah itu dimiliki oleh seorang laki-laki atau perempuan ketika pernikahan yang sudah lama yang dijalaninya dan itu muncul tidak melihat lagi bentuk fisiknya. Ya, meskipun sudah tua, maka kita biasa lihat, Pak, ya. Ada itu biasa orang sudah kakek nenek masih romantis. Itu dia dapat rahmah di situ. Itulah rahmah. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan insyaallah anak-anak Ahmad Daud mendapatkan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian pula kita hadir di sini insyaallah. Kemudian yang kedua, Pak, tujuan pernikahan. Yaitu untuk apa? Untuk yang mendapatkan kesehatan jiwa, kesehatan fisik, ya, dan mendapatkan keturunan. Nabi bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaan." Wahai para pemuda, kata Nabi, apabila kalian sudah mampu menafkahi secara lahir, secara batin untuk menikahi seorang wanita, maka nikahlah. Kenapa? Karena dengan menikah itu fa'aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dengan menikah kalian mampu menahan pandangan kalian dan menahan kemaluan kalian. Kalau kamu tidak bisa menikah, maka berpuasalah. Kenapa? Karena puasa itu bisa menjadi perisai. Jadi kalau orang yang belum menikah, Pak, ya banyak-banyak memang puasa. Nah, kenapa di situ Nabi menyandingkan puasa dengan menikah? Dua-duanya menyehatkan, Bapak Ibu sekalian. Puasa adalah cara sehat untuk apa? Mengendalikan syahwat kita. Kalau kita puasa, biasanya kecenderungan hati kita untuk taat kepada Allah. Kalau lagi puasa tidak suka marah-marah kan? Karena kalau tidak mau dia rusak puasanya. Baca Quran, zikir-zikir, macam-macam dia lakukan. Itu kalau orang puasa. Begitu. Maka dia sehat. Dan memang puasa itu bisa mendatangkan kesehatan. Nah, itu kalau yang belum menikah. Maka kalau memang kita mau sehat, belum pergi menikah, banyak-banyak memang pergi puasa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nikah. Nikah juga cara sehat untuk apa? Melampiaskan syahwat kita. Namanya manusia ini punya namanya gorizatun nau. Yang namanya lalu seksual. Muncul ketika melihat lawan jenisnya. Maka dengan menikah dilampiaskan itu. Makanya, Pak, ya, para ulama-ulama dulu itu biasanya sebelum mereka menulis buku atau belajar mereka biasanya berhubungan dulu dengan istri mereka. Kenapa? Karena setelah berhubungan itu, Pak, biasanya kan terlampiaskan itu. Langsung muncul inspirasi banyak itu. Makanya kalau kita pusing-pusing stres di rumah, ya, rayu-rayu istri kita. Ibu Dik, jadi jangan juga yang ibu-ibunya ini tidak mau dirayu. Sudah tua memang pernah begini macam-macam. Tidak. Begitu memang. Dan biasanya kalau sering melakukan itu, ya, biasanya tanpa itu auranya selalu berbahagia. Karena selalu lepas. Ya, selalu lepas, Pak. Beda kalau selalu tahan-tahan, langsung murung terus mukanya. Ya, pokoknya marah-marah terus kerjanya. Biasanya laki-laki itu, ya, biasanya kalau belum dapat kerjanya marah-marah terus, Pak. Betul begitu, Pak. makanya kalau sudah itu biasanya tenang pikiran. Dan memang itulah bernikahan.
Ya, satu bentuk supaya kita bisa sehat, melampiaskan syahwat kita. Yang itu tidak dimiliki kalau orang yang tidak menikah. Memang Pak, yang namanya itu, maaf ya, berhubungan badan itu bisa saja kepada orang yang bukan istri kita. Tapi itu kan dalam pandangan agama, ya, berdosa di hadapan Allah. Dan dosa itu bisa mendatangkan mudarat, keburukan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Insya Allah mungkin ini Ahmad Daud sudah punya rencana berapa anak, 10 atau berapa? Oh, nanti dibicarakan, bukan urusan kita itu ya. Bukan urusan kita itu. Nanti dia bicara dengan istrinya sendiri. Ya. Ya.